Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Bima Putra, mahasiswa PSPD FK Unsri 2022. Di sini saya akan memberikan pemaparan tentang cara menjaga kesehatan tubuh. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama, kita ke main topiknya atau outline-nya garis besar ya. Jadi yang akan kita bahas adalah kebugaran jasmani. Lalu kebugaran jasmani ini akan berkaitan dengan pentingnya berolahraga, serta dalam berolahraga itu sendiri akan ada kaitannya atau bisa dibantu dengan penggunaan Pacer Health. Lalu, pertama, kebugaran jasmani. Apa itu kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tanpa kelelahan, sehingga masih memiliki sisa energi untuk melakukan aktivitas lainnya. Berdasarkan pengertian di atas, jelas bahwa tingkat kebugaran jasmani yang rendah akan memiliki dampak dalam kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Hal ini sangat mempengaruhi bila seorang pelajar mengalami tingkat kebugaran jasmani rendah atau kurang, maka ia akan terkendala dalam proses belajar mengajar sehingga akan berakibat pada pencapaian prestasi belajar. Sebaliknya, orang yang memiliki kebugaran jasmani yang baik akan mampu melakukan aktivitas atau beban fisik yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari dan masih menyisakan tenaga untuk mengisi waktu luang. Lalu, komponen kebugaran jasmani. Pertama, daya tahan. Komponen ini merupakan kemampuan seseorang dalam menggunakan sistem jantung, paru-paru, dan peredaran darah. Organ-organ tersebut harus berfungsi secara optimal dalam melakukan kegiatan sehari-hari, dalam waktu yang lama dan tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Daya tahan jantung dan paru-paru berperan dalam pengambilan oksigen dan menyalurkannya ke seluruh tubuh. Lalu kedua, kekuatan otot atau strength. Secara fisiologis, kekuatan otot adalah kemampuan otot atau sekelompok otot untuk melakukan satu kali kontraksi secara maksimal dalam melawan beban. Untuk mendapatkan komposisi dan kekuatan otot yang maksimal, seseorang perlu melakukan latihan beban secara rutin serta melengkapi kebutuhan nutrisi yang diperlukan untuk membangun otot. Sama seperti latihan daya tahan, latihan kekuatan otot juga harus dilakukan secara perlahan, mulai dari beban yang ringan hingga beban yang lebih berat. Latihan angkat beban di gym bisa dijadikan pilihan untuk melatih kekuatan otot. Selain itu, kamu juga bisa berlatih dengan beban dari badan sendiri dengan melakukan push up, sit up, squat, plank, dan berbagai gerakan lainnya. 3. Kecepatan, speed. Kecepatan merupakan kemampuan fisik untuk bisa menggerakkan tubuh secepat mungkin. Kecepatan juga berkaitan dengan kemampuan fisik dalam melakukan gerakan yang berkesinambungan dalam waktu sesingkat mungkin. Contoh latihan dalam komponen kebugaran jasmani ini adalah dengan cara lari sprint, bersepeda cepat, dan lain sebagainya. Lalu keempat, ada kelincahan atau agility, merupakan kemampuan untuk mengubah arah atau posisi tubuh dengan cepat yang dilakukan bersama-sama dengan gerakan lainnya. Untuk melatih kemampuan ini, bisa dilakukan dengan latihan zigzag, ladder drill, dan shuttle run. Kelima, kelenturan atau flexibility. Kelenturan adalah kemampuan sendi dalam melakukan gerakan di ruang gerak sendi secara maksimal. Fleksibilitas menunjukkan besarnya gerakan sendi secara maksimal dengan kemungkinan gerakan. Hal ini juga berhubungan dengan kelenturan otot. Gerakan seseorang yang tidak memiliki kelenturan yang baik akan terlihat sangat kaku seperti robot. Selain itu, setiap gerakannya juga tidak rasanya nyaman dan bisa disertai rasa sakit. Bentuk latihan kelenturan bisa dilakukan dengan stretching rutin setiap hari atau bisa juga dengan olahraga yoga dan pilates. 6. The Explosive atau Power. Dikutip dari dokumen skripsi terbitan Universitas Siliwangi berjudul Tingkat Kebugaran Jasmani Siswa SMP Al-Ahyar Sukaratu pada masa pandemi COVID-19 oleh Khairuddin, power adalah gabungan antara kekuatan dan kecepatan. Bisa juga diartikan dengan pengerahan gaya otot maksimum dengan kecepatan maksimum. Kemampuan dibutuhkan dalam berbagai kesempatan, misalnya dalam melakukan teknik pukulan smash pada olahraga bulu tangkis dan bola voli. Contoh latihannya bisa dilakukan dengan melakukan teknik smash atau dengan berlatih bela diri. 7. Keseimbangan atau balance. Keseimbangan adalah kemampuan fisik untuk mempertahankan sikap dan posisi tubuh. Diperlukan daya tahan otot yang optimal untuk mampu menahan guncangan dan koordinasi pandangan agar tetap seimbang. Bentuk latihannya adalah gerakan sikap lilin, berdiri dengan satu kaki jinjit, atau mengangkat salah satu kaki.
Kedelapan, koordinasi atau coordination. Koordinasi merupakan kemampuan untuk menyelaraskan gerakan tubuh dengan arah pandangan. Bentuk latihan yang sering dilakukan untuk melatih koordinasi adalah dengan olahraga lompat tali. Kesembilan, reaksi. Reaksi adalah kemampuan fisik untuk segera bertindak dalam menghadapi rangsangan yang timbul melalui panca indera. Komponen kebugaran jasmani ini bisa dilatih dengan cara menangkap bola yang dilempar dari berbagai arah. Lalu, terakhir, ketepatan atau akurasi. Ketepatan atau akurasi adalah kemampuan untuk mengendalikan gerak-gerak bebas tubuh terhadap sasaran tertentu. Memanah bola, bowling, sepak bola, dan bola basket adalah contoh olahraga yang membutuhkan akurasi. Lalu selanjutnya, ciri seseorang dengan kebugaran jasmani yang baik. Sunardi 1998. Pertama, cukup untuk melakukan tugas harian maupun tugas darurat mendadak lainnya. Kedua, mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan tugas harian tanpa kelelahan yang berarti. Ketiga, mempunyai ketahanan kardiovaskuler untuk melakukan pekerjaan melelahkan. Lalu keempat, memiliki kelincahan sehingga mampu untuk bergerak leluasa. Kelima, memiliki kecepatan untuk mampu bergerak cepat dalam mengatasi keadaan darurat. Dan keenam, memiliki daya kontrol mengkoordinasikan gerakan tubuh dengan mulus. Lalu berikutnya, upaya meningkatkan dan menjaga kebugaran jasmani. Pertama, rutin olahraga. Untuk hal ini sudah tidak perlu dipertanyakan sebenarnya, karena kebugaran jasmani sendiri berbanding lurus dengan olahraga yang dilakukan. Lalu kedua, hindari rokok dan alkohol. Rokok dan alkohol dapat merusak sistem dan jaringan pada tubuh, sehingga dengan menghindari hal-hal tersebut kita akan memiliki organ yang sehat dan baik. Lalu pola makan sehat dan teratur. Untuk pola makan yang baik, sebaiknya menghindari makanan-makanan junk food seperti ayam goreng Kentucky dan lain sebagainya, itu karena kandungan lemaknya sangat tinggi. Lalu pilihlah makan makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna. Terakhir, tidur optimal. Dengan waktu tidur yang cukup atau efisien, optimal, badan kita akan memiliki waktu istirahat yang baik, sehingga tubuh kita tidak akan mengalami gangguan pada saat melakukan aktivitas sehari-hari. Lalu berikutnya, pentingnya berolahraga. Jadi manfaat olahraga antara lain, olahraga rutin setiap hari dapat membantu mencegah penyakit jantung dan stroke. Sebab olahraga akan memperkuat otot jantung, menurunkan tekanan darah, meningkatkan tingkat kolesterol baik high density lipoprotein HDL, dan menurunkan kadar kolesterol jahat low density lipoprotein LDL, serta meningkatkan kemampuan jantung dalam mengalirkan darah. Lalu mengendalikan diabetes, olahraga dapat membantu mengurangi lemak tubuh sehingga dapat mencegah sekaligus mengendalikan diabetes tipe 2. Berikutnya, menurunkan tekanan darah tinggi. Dengan berkurangnya lemak tubuh, terjadi juga penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi. Kemudian, menangkal obesitas. Aktivitas fisik teratur mampu mengurangi lemak tubuh serta membangun massa otot dan meningkatkan metabolisme tubuh. Jika disertai dengan asupan nutrisi yang sesuai, olahraga dapat membantu menurunkan berat badan sekaligus mencegah obesitas sebagai pemicu berbagai penyakit. Lalu, menunda keterbatasan fisik saat usia tua. Olahraga seperti berlari atau latihan aerobik lainnya terbukti dapat menunda terjadinya keterbatasan fisik pada orang lanjut usia. Dan ada menekan risiko osteoporosis. Olahraga dengan mengangkat beban secara teratur dapat membantu proses pembentukan tulang, sehingga mencegah berbagai gangguan pada tulang seiring pertambahan usia seperti osteoporosis. Kemudian mencegah nyeri punggung. Peningkatan kekuatan dan ketahanan otot serta fleksibilitas tubuh yang didapat dari olahraga rutin dapat membantu mencegah nyeri punggung. Dan terakhir, meningkatkan kualitas hidup. Manfaat olahraga tidak hanya untuk meningkatkan kesehatan fisik, namun juga untuk meningkatkan kualitas hidup. Beberapa di antaranya yaitu memperbaiki suasana hati, menumbuhkan kepercayaan diri,
mengatasi stres, membuat tidur lebih nyenyak, menikmati waktu menyenangkan. Untuk memperbaiki suasana hati, mudahnya ini seperti jika kita sedang bad mood atau sedang down moodnya, jika melakukan olahraga dapat menstimulasi suatu zat kimia pada otak yang membuat Anda merasa lebih bahagia dan santai. Kemudian menumbuhkan kepercayaan diri. Olahraga yang dilakukan secara teratur juga dapat membuat Anda lebih percaya diri terhadap penampilan Anda. Lalu mengatasi stres. Penelitian terhadap efek psikologis dari olahraga mengungkapkan bahwa aktivitas tersebut dapat mengurangi depresi dan meningkatkan kemampuan untuk mengatasi stres. Berikutnya, membuat tidur lebih nyenyak. Apakah Anda sulit tidur pada malam hari atau kerap terbangun di tengah malam? Dengan berolahraga teratur, dapat membantu kita untuk tidur lebih cepat dan nyenyak. Namun hindari berolahraga terlalu dekat dengan waktu tidur. Dan menikmati waktu menyenangkan, olahraga dan aktivitas fisik merupakan salah satu cara untuk menghabiskan waktu luang dengan menyenangkan. Juga dapat membantu mempererat hubungan dengan keluarga dan teman saat melakukannya bersama-sama. Lalu yang terakhir kaitannya dengan Pacer Health. Pacer adalah aplikasi yang dapat diunduh di App Store atau Play Store yang berfungsi sebagai penghitung langkah kaki. Pemanfaatan Pacer Health. Pacer adalah aplikasi penghitung langkah yang mendapatkan skor hingga 4,9 di App Store. Tidak hanya menghitung langkah, Pacer juga bisa melacak segala aktivitas olahragamu. Aplikasi penghitung langkah kaki iPhone dan Android ini dapat diunduh tanpa berbayar atau gratis. Pada masa digital sekarang ini, seringkali kita lupa untuk berolahraga dikarenakan kesibukan. Namun, dengan era sekarang ini berolahraga dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Prinsip pengoperasian Pacer Health. Prinsip penggunaan Pacer Health ini sendiri didasarkan pada tindakan meteran elektronik sensor akselerometer yang terdapat di telepon genggam. Sensor mendeteksi perubahan gerakan, arah, dan kecepatan ponsel. Yang kecepatan ponsel mentransfer data ke aplikasi. Gemetar dan gerakan diubah menjadi impuls listrik, kecuali alarm palsu seperti mengikat tali sepatu. Cara menggunakan Pacer Health. Install aplikasi pedometer, penghitung langkah, kalori, dan berat Pacer Health. Lalu lengkapi pengisian data berupa nama lengkap sesuai absensi, mungkin maksudnya data diri di sini, profil dan data fisik seperti jenis kelamin, tahun kelahiran, panjang langkah, serta berat dan tinggi badan. Setting aplikasi sebelum memulai percobaan praktikum dengan mengatur target langkah yaitu 10.000 langkah per hari. Kemudian melakukan implementasi aplikasi Pacer dengan percobaan melakukan gerak atau berjalan di sekitar selama 1 menit dengan penempatan gadget di saku celana. Dan terakhir praktikum mandiri dengan menyimpan gadget di saku celana. Demikian presentasi saya kali ini. Jadi jika disimpulkan, pertama-tama kebugaran jasmani itu adalah bisa dikatakan kebutuhan bagi diri kita untuk mampu melakukan aktivitas sehari-hari tanpa merasa lelah sehingga dapat melakukan aktivitas lainnya. Lalu dalam menjaga kebugaran jasmani ini sendiri banyak caranya, seperti makan teratur, tidur yang cukup, lalu berolahraga. Dan pada olahraga sendiri ini dapat dibantu dengan penggunaan aplikasi Pacer Health. Pacer Health digunakan dengan menggunakan prinsip menghitung panjang langkah kaki, sehingga bisa digunakan saat Anda berolahraga dalam waktu-waktu bebas di mana saja dan kapan saja saat Anda senggang. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.